Masih semangat ya? Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ayo, satu-satunya. Terima kasih. Doa. Sekarang Ibu mengecek kehadiran kalian dulu ya. Apa semuanya hadir ya? Hadir. Ya bagus, tidak ada yang absen, ada yang apa ya? Tingkatkan terus kehadiran kalian ya, karena itu menjadi salah satu penilaian diri juga. Ya. Selanjutnya Ibu mau periksa dulu kerapian kalian. Coba semua bangun dulu. Rapi. Yang sisi dalam, yang luar ya tidak apa-apa. Apa ya. Semuanya rapi. Sudah menyapu tadi? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, kenapa kita harus perhatikan? Karena kebersihan juga penting. Nah, kita hanya bukan belajar tentang materi saja pembelajaran, tapi kebersihan, keindahan, kerapian kita harus belajar. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, saya minta lagi untuk membangkitkan semangat kita sebagai semangat menyanyikan satu buah lagu kebangsaan. Saya membuktikan kalian itu benar-benar siap menerima pembelajaran. Apalagi pembelajaran IPS ini bikin mengantuk. Sering kalian katakan mengantuk. Jadi silakan bangun, kita menyanyi satu buah lagu. Apa? Oke. Yo menyanyi 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku dan airku Indonesia. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, setelah kita menyanyi, berarti kita rasa semangat ini sekali ya, toh? Iya, Bu. Sekarang Ibu mau tanya tentang materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu tentang apa? Kita semua masih ingat ya, pengaruh ilmu dan teknologi dan perubahan antar nah, contohnya apa saja ilmu teknologi kemarin yang kita belajar? Rata-rata. Contohnya apa? Alat komunikasi apa contohnya? Ya. Apa lagi? Alat transportasi salah satunya apa? Transportasi darat. Transportasi apa lagi? Laut. Ya, oke. Kalian ternyata masih ingat materi yang lalu. Nah, sekarang kita masuk materi hari ini. Nah, Ibu perlu tulis dulu di apanya?
materi pokoknya masih tetap tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan di negara-negara ASEAN. Dan yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah tuliskan juga di papan. Terus ada juga di tayangan sana, pengaruh perubahan uang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang berikutnya, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan uang dan interaksi antar uang. Itu yang menjadi materi kita hari ini. Dan yang berikutnya, Ibu bertanya, ada yang bisa memberikan contoh tentang konversi lahan pertanian, alih fungsi lahan pertanian? Contohnya, mungkin di tempat kalian ada yang alih fungsi lahan, bisa memberikan contoh? Wilayah Sulatenga contohnya itu pembangunan kantor-kantor daerah itu dulu awalnya adalah lahan lahan pertanian, dan sekarang sudah menjadi kota kecil karena sudah dibangun kantor-kantor, hampir seluruh kantor itu ada di sana, sudah dialih fungsi menjadi pembangunan perkantoran. Jadi itu yang dinamakan konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan uang dan interaksi. Terus ada pengaruh perubahan uang terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh perubahan uang terhadap kehidupan ekonomi itu khususnya di negara ASEAN, di mana pengaruh perubahan uang itu sangat-sangat terdampak pada kehidupan ekonomi khususnya di wilayah negara ASEAN. Yang pertama, perubahan uang terhadap ekonomi itu pertama ininya ke pasar barang, di mana negara-negara ASEAN mulai menerapkan yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Dan ini adalah merupakan pasar bebas di tingkat regional, khususnya kita di negara ASEAN atau wilayah negara Asia Tenggara. Kegiatan ini akan membuka pasar semakin luas. Makanya itu dinamakan pasar barang. Pasar bebas ASEAN ini tidak lagi dibatasi oleh batasan negara, tetapi setiap negara berhak melakukan ekspor dan impor barang. Makanya dikatakan interaksi keuangan antara kehidupan di negara ASEAN. Yang menyebabkan terjadinya interaksi antara negara ASEAN itu adalah kegiatan kerjasama, terlebih khususnya di bidang ekonomi. Terus pengaruh perubahan kehidupan ekonomi juga di negara-negara ASEAN. Pasar tenaga kerja di Asia Tenggara itu ada selain pasar barang, ada juga AFTA. Memungkinkan AFTA itu artinya ASEAN Free Trade Area. Jadi memungkinkan untuk membuka pasar tenaga kerja, sehingga dengan adanya pasar tenaga kerja itu, makanya interaksi seluruh negara ASEAN itu semakin maju. Distribusi barangnya juga dari produksi ke distribusi ke konsumennya juga itu maju.
dari distribusi sampai di perdagangan bebas juga itu sudah sangat maju. Jadi itu sekilas materi tentang ini, dan sekarang Ibu masuk di indikator. Indikatornya mendeskripsikan pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi negara ASEAN. Menganalisis pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman. Mempresentasikan hasil diskusi tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi serta konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan lahan pemukiman. Menyajikan hasil laporan tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi serta konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan lahan pemukiman. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui problem based learning peserta didik diharapkan dapat 1. Menguraikan pengaruh perubahan ruang terhadap kegiatan produksi dengan benar. Coba salah satu baca selanjutnya. Menguraikan pengaruh perubahan ruang terhadap kegiatan distribusi dengan benar. Yang berikutnya, mengemukakan alasan terjadinya alih fungsi lahan dan dengan benar. Menganalisis pengaruh konversi lahan, dampaknya terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang dengan benar. Kemudian bahwa teknik penilaian yang Ibu pakai ada 3. Yang pertama ada teknik penilaian sikap. Yang kedua ada teknik penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga teknik penilaian keterampilan. Dari sikap tadi itu kalian ketika disuruh berdoa ya berdoa, terus pengetahuan, kalian mengerjakan soal-soal atau tugas yang diberikan itu sudah termasuk memberikan nilai pengetahuan. Dan keterampilan di mana sebentar kalian itu berdiskusi dalam kelompok, Ibu akan mengisi lembar observasi nilai keterampilan. Kegiatan selanjutnya, Ibu menayangkan sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambar ini ke depan. Kalian lihat baik-baik. Di situ gambar tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Ibu bertanya, gambar tentang apa-apa di dalam ini? Gambar apa? Sawah. Apa lagi? Gedung, rumah. Apa lagi? Ada mobil, ada rumah, ada orang yang sedang membersihkan ini padi. Jadi ini gambar lahan pertanian atau sawah, dan berubah menjadi lahan pemukiman atau tempat membangun rumah. Warga di sekitarnya sudah alih fungsikan lahan pertanian ini untuk membangun rumah tempat tinggal. Selanjutnya, kalian sudah paham tentang gambar ini toh? Sebelum pindah gambar yang satu. Sudah? Sudah, Bu. Gambar yang kedua, di sini ada gambar-gambar apa saja di dalam? Tentang apa? Orang yang sedang menanam padi. Apa lagi?
gambar yang kedua ini gambar tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Jadi di gedung yang besar-besar ini adalah pembangunan industri. Di mana lahan ini awalnya menjadi lahan pertanian persawahan. Karena lama kelamaan semakin maju orang itu, apalagi daerah persawahan ini ada di pinggir kota, jadi mudah sekali untuk mereka membangun yang namanya perindustrian. Jadi gambar ini sudah jelas toh? Iya, Bu. Dari kedua gambar yang Ibu sudah tayangkan tadi, ada yang bertanya tentang gambar? Ada? Coba. Apa yang dimaksud dengan konversi lahan? Yang dimaksud dengan konversi lahan, ya betul sekali. Konversi lahan. Jadi konversi lahan itu berubahnya fungsi sebagai fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsi semula menjadi fungsi lahan lainnya. Jadi dari semulanya menjadi fungsi lahan lain yang mengakibatkan berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Jadi itu yang disebut dengan konversi lahan. Awalnya berubahnya fungsi lahan. Terus dari berubahnya fungsi lahan ini akan berdampak negatif. Kenapa dia berdampak negatif? Ketika gambar ini sudah menjadi bangunan industri, di situ nanti pembangunan contohnya perindustrian. Ini produksi apa di situ? Kenapa dia berakibat negatif? Terjadi yang namanya pencemaran udara. Terjadi yang namanya pencemaran air. Limbah di mana-mana. Itu salah satu dampak negatif yang terjadi akibat terjadi konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Itu adalah contoh dari dampak negatifnya. Masih ada lagi yang bertanya? Silakan. Apa saja yang menjadi masalah akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri? Akibat dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Akibatnya di sini adalah akibat dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri adalah pertama itu lahan pertanian itu berkurang sehingga produktivitas pangan menurun. Bisa mengerti? Lahan pertanian itu berkurang sehingga produktivitas pangannya itu menurun karena sudah lahan pertanian tadi dialihfungsikan. Dan yang keduanya itu lahan pertanian sekitar industri berpotensi tercemar limbah. Terus konversi lahan menular. Kenapa konversi lahannya menular? Karena sering terjadi karena awalnya sudah dibangun salah satu industri, contohnya sebuah industri, salah satu industri, maka kedepannya itu akan terbawa terus, akan menular. Masih ada ini lahan yang kosong akan dibangun terus sampai menjadi sempit, sampai lahan pertanian itu tidak ada lagi yang
kosong. Itu yang namanya konveksi tahan itu menular. Nah, karena terus menerus itu akan dijadikan, akan membangun terus sebuah perindustrian dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat mengalami, bukan hanya mengalami krisis uang, tetapi mereka juga mengalami yang namanya krisis lahan pertanian, sehingga berdampak pada produktivitas pangan kita itu berkurang. Makanya kita di negara ASEAN ini kita malah impor beras dari Thailand, dari Nepal, karena ini tadi juga terjadi yang namanya konversi lahan pertanian juga ya toh? Ini terjadi di wilayah kita Asia Tenggara. Bisa mengerti penjelasan dari Ibu? Bisa, Bu. Oke. Setelah kalian sudah mendengar, mendapat penjelasan dari kedua gambar, Ibu membagi kalian dalam kelompok. Sekarang Ibu yang membagi kelompoknya atau kalian sendiri sudah? Ayo, kelompok 1. Ice. Siapa lagi? 5. Siapa lagi? Sudah. Kelompok 2. Kelompok 2. Sini. Sudah. Tetap di sini. Kelompok 3. Kelompok 3 mana Bang? Pindah di sini. Itu tetap. Yang kelompok 3, salah satu kelompok 3. Pindah sini. Berhadapan lagi. Berhadapan. Dia masuk ke kelompoknya. Kelompok 4. Coba. Kelompok berhadapan. Kalian buka halaman 56. Kalian melihat ulang itu gambar yang ada di dalamnya.
berikutnya membaca uraian materi. Ada yang isi dulu, kalian baca dulu uraian materinya. Terus yang terakhir itu kalian menjawab pertanyaan sesuai kelompok masing-masing. Jadi pertanyaan yang pertama dikerjakan oleh kelompok 1, dan pertanyaan yang kedua dikerjakan oleh kelompok 2, dan pertanyaan yang ketiga dikerjakan oleh kelompok 3, dan pertanyaan yang keempat itu dikerjakan oleh kelompok 4. Jadi masing-masing sudah ada pertanyaannya. Silakan lihat ulang gambarnya, baca uraian materi, baca informasi yang ada di dalam buku bacaan. Ada yang tidak jelas ditanyakan kepada ibu ya? Iya, Bu. Jangan ini omong kuat apa yang kalian mau tanyakan di teman begitu. Jangan malu.
Ya kalian jangan main gila. Jangan harap hanya satu orang yang mau temukan dia punya jawaban. Yang mencari yang lain cari informasinya, yang lain tukang tulis. Ini lebih penting. Di sini ibu mendidik keterampilan kalian itu dalam bekerja kelompok, kerjasama, bagaimana. Bagaimana? Sudah? Ayo, waktu masih berapa menit? Masih lumayan. Jangan terburu-buru. Baca baik-baik itu handout yang ibu sudah berikan. Terus lihat gambarnya di dalam buku, lihat ulang supaya jadi jelas. Informasinya juga baca baik-baik dari buku.
Waktunya tinggal 10 menit. Setelah itu kita presentasi hasil. Ayo kelompok yang satu yang masih belum gunakan lanjut, masih 10 menit. Sudah. Sekarang waktunya untuk kita presentasikan hasil kerja kalian. Sudah sepotong? Sudah. Untuk itu, Ibu persilakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kerjanya. Saya tidak maju ke depan. Yang kira sedikit teman yang lain bisa dengar. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Teman saya akan memberikan semua membacakan hasil diskusi kami. 1. Kerjasama negara-negara Asia ini mendorong ketersediaan terjadinya perubahan dalam kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dan bergabung. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara Asia akan dapat kemudian dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contoh Indonesia
negara ASEAN. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen melalui distributor. Perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusi barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Lautan luas tidak lagi menjadi penghalang untuk mendistribusikan barang dan jasa. Kemudahan distribusi ini sangat menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi dan memungkinkan mereka mendapat keuntungan yang lebih besar. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan ekspor dan impor ini menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara yang satu dengan negara lainnya. Kegiatan produksi dan distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Konsumen adalah pengguna barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen dan distribusikan oleh distributor. Sekian dan terima kasih. Ya, ini hasil diskusi dari kelompok 1. Mereka sudah menyampaikan hasilnya tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN, baik kegiatan produksi dan distribusi. Mereka sudah menyampaikan bahwa kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen tadi itu atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat memudahkan dipasarkan ke negara lain, contohnya di lingkungan wilayah ASEAN. Jadi yang berikutnya juga perkembangan teknologi dan transportasi menjadi memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan oleh untuk mendistribusikan barang kepada konsumen. Dari alat teknologi dan transportasi juga itu sangat-sangat bermanfaat untuk mendistribusikan barang, mempercepat distribusi barang ke konsumen. Terus ekspor dan impor juga sudah terjadi dalam negara wilayah ASEAN. Sudah menjadi salah satu bentuk kerjasama lewat ekspor dan impor barang. Karena adanya interaksi antara negara ASEAN. Jadi itu yang mereka sampaikan. Terima kasih buat kelompok 1, kita beri tepuk tangan buat mereka. Silakan dulu. Yang berikutnya kelompok 2. Silakan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Saya bersifat kebersihan pertanian menyelenggarakan industri baik terjadi di negara-negara sedang berdampak seperti negara ASEAN. Kebersihan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Biasanya pemilik berusaha mendirikan industri di sana karena beberapa alasan, diantaranya sebagai bentuk pembangunan industri lebih lahan yang strategis. Sebagai besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. 2. Harga lahan pertanian
yang membuat produktivitas pangan dan pertanian menurun. 2. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. 3. Konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Ya, terima kasih. Mereka sudah menyampaikan hasil diskusi mereka dari kelompok 2. Jadi, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri serta dampak negatifnya. Dampaknya. Jadi konversi lahan di mana biasanya pemilik perusahaan itu mendirikan industri di sana itu karena ada berbagai macam alasan kenapa mereka mendirikan industri di lahan pertanian. Karena yang pertama itu mungkin saja pembangunan industri itu lebih strategis, mereka membangun di lahan pertanian karena sebagian lahan tersebut itu ada di tempat yang strategis. Dan yang berikutnya juga lahan pertanian itu relatif lebih murah. Ketika ada perindustrian yang membangun industrinya di situ, lahan pertanian itu lebih murah. Mereka membelinya ketimbang lahan pertanian yang lain, ketimbang lahan-lahan yang kosong. Industri dibangun juga di dekat karena dianggap lahan pertanian itu dekat dengan barang baku yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Terus ada faktor sosial budaya juga yang hukum mewariskan. Jadi siapa pemiliknya mungkin juga dia akan teruskan, dia kasih dari pertama dia jualnya kepada pemilik industri yang mana, dia akan seterusnya nanti dia akan beli sedikit demi sedikit sampai habis itu lahan pertanian. Ya. Terus akan timbul dampaknya. Lahan pertanian itu akan berkurang, itu dampak dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Ya. Terus lahan pertanian sekitar industri itu berpotensi untuk mengakibatkan yang namanya pencemaran udara. Tadi yang saya sampaikan pada awal materi ya toh. Terima kasih buat hasil kerja kalian dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan bagi mereka. Yang berikut kelompok 3. Ayo kelompok 3. Harus berani. Ibu juga akan menilai bagaimana kalian kompakan dalam menyampaikan hasil. Silakan. Ada sesuatu yang diberikan kepada kami dari kelompok 3, terus saya akan memberikan hasil diskusi. Permukiman menjadi kebutuhan kelompok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area permukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman pasti akan menimbulkan dampak sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak negatifnya itu adalah sebagai berikut. 1. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. 2. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. 3. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau RTH. 4. Berkurangnya lahan resapan air. Ya, terima kasih buat kelompok 3 sudah menyampaikan hasil kajiannya, yaitu tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, atau tempat tinggal. Jadi konversi lahan pertanian pemukiman pasti akan menimbulkan dampak juga ketika dialih fungsikan dari lahan pertanian
pertanian ke lahan pemukiman akan berdampak juga, ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, lahan pertanian itu semakin berkurang sehingga produktivitas pangan tadi itu semakin berkurang. Kebutuhan pokok kita itu akan berkurang. Contohnya makanan tadi pangan ini yang saya bilang, ya toh? Sehingga terjadi yang namanya kita mengimpor barang dari negara lain. Bukan menjadi ekspor barang, tapi mengimpor barang atau mengimpor beras atau mengekspor beras. Kalau saja kita punya lahan pertanian tidak difungsikan, kita tidak akan menjadi pengimpor beras, kita akan menjadi ekspor beras di luar negeri. Itu salah satu contoh dampak negatifnya. Dan yang kedua itu petani atau petani kehilangan mata pencaharian. Ketika lahan pertanian sebagian besarnya itu sudah dimanfaatkan menjadi lahan perumahan, di situ akan kehilangan apa tadi? Kehilangan mata pencaharian para petani. Kalau sudah ada lahan kosong, kita mau kerja apa? Mau kerja kebun, tidak ada lagi lahan yang mau itu, karena sudah dialihfungsikan semua. Terus yang berikutnya, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Sudah tidak ada lagi lahan yang luas, yang hijau sudah tidak ada lagi karena sudah dipenuhi rumah penduduk semua, sudah menjadi bangunan banyak semua itu sudah menjadi perkotaan. Dan berikutnya itu berkurangnya resapan air, lahan resapan air. Contohnya di kota Jakarta, di sana kenapa terjadi banjir terus menerus ya toh? Karena rumah sudah padat, bangunan sudah padat, hampir tidak ada lagi tanah yang kosong atau lahan kosong ya toh? Kalau sudah tidak ada lahan kosong, berarti resapan air itu sudah tidak terjadi. Maka terjadilah banjir kiri kanan ya toh? Semuanya sudah lantai, semen, apa semua, rapi. Air mau meresap di mana? Tidak ada toh? Iya, Bu. Oke, itu saja. Jadi terima kasih buat kelompok 3 yang sudah menyajikan hasilnya. Kita beri aplaus buat mereka. Yang berikut kelompok yang terakhir, kelompok 4. Ayo. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4. Kami akan memutuskan kepada tempat saya untuk membacakan. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum, seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Sekian dari terima kasih. Ya, terima kasih buat kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, yaitu tentang bagaimana alih fungsi lahan yang terjadi di negara ASEAN dan apa dampaknya yang terjadi. Jadi dampak dari alih fungsi lahan pertanian ini, khususnya kita di negara ASEAN adalah di mana konversi lahan pertanian itu terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, sehingga Indonesia, Malaysia,
Thailand, Vietnam, Laos, dan seterusnya itu. Dan Filipina itu adalah negara yang betul-betul terdampak dari alih fungsi lahan. Jadi konversi lahan pertanian itu tadi bersifat menular. Itu adalah dampak. Kenapa menjadi dampak bersifat menular? Artinya ketika satu petak lahan pertanian sudah dialihfungsikan, sudah dikonversi atau sudah dijual kepada orang yang mau membangun industri, akan terus menerus itu akan dijual terus sampai habis itu lahan pertanian. Itu juga akan menjadi dampak. Jadi sehingga dia berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Jadi sangat-sangat berpengaruh akibat terjadi yang namanya alih fungsi lahan. Kita lebih merasakan dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Kalau dampak positifnya di situ ya di mana industri itu dibangun, di situ akan menjadi lapangan pekerjaan juga bagi masyarakat setempat. Itu saja dari posisi dampak positifnya, tapi lebih banyak tertular dampak negatifnya karena lebih banyak merugikan masyarakat tersebut. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari mereka. Ibu kita ada pertanyaan dari kami. Oh ya, masih ada yang bertanya. Ya silakan. Bagaimana pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi? Bagaimana pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi? Kami dari kelompok 4 siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. 2. Kerjasama ASEAN menjadikan jangkauan proses distribusi menjadi lebih jauh, yaitu barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen melalui distributor. 3. Perkembangan teknologi transportasi dalam memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Ya, jadi itu jawab mereka itu benar bahwa kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi itu menjadi lebih jauh jangkauannya. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen itu mudah disampaikan ke tangan masyarakat atau yang disebut dengan konsumen. Ya, kita beri tepuk tangan bagi Jadi terima kasih buat kelompok 1 juga yang sudah memberikan pertanyaan dan mereka juga sudah bisa menjawabnya. Sekarang sebelum kita lanjutkan kegiatan yang berikutnya, Ibu akan menyimpulkan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Mungkin saya minta perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan, membacakan kesimpulannya sebelum Ibu menyampaikan kesimpulannya. Saya minta dari kelompok 1 untuk membacakan kesimpulannya. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Ya. Terima kasih kesimpulan dari kelompok 1. Saya minta kesimpulan dari kelompok 2 lagi. Kesimpulan dari kami kelompok 2 kami akan mendapat Kuat.
Pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Pembangunan industri memiliki akses yang lebih mudah. Industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Faktor sosial dan budaya hukum waris. Ya. Kesimpulan mereka, pembangunan industri memilih lahan yang strategis, lahan pertaniannya relatif lebih mudah dibandingkan dengan lahan pembangunan lainnya, dan faktor sosial budaya yang terjadi hukum waris. Ya. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok 3. Permukiman yang dibutuhkan 2002. Di sini terdapat juga di negara-negara anggota ASEAN. Persilahan pertemuan menjadi permukiman harus dilakukan di negara-negara ASEAN. Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Kondisi itu juga terjadi di negara-negara anggota ASEAN karena konversi lahan pertaniannya menjadi pemukiman yang marak dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Ya, terima kasih. Sekarang saya minta kesimpulan dari kelompok 4. Konversi lahan pertanian bersifat mutlak, artinya ketika satu sekat lahan telah dikonversi lahan pertanian di sekitar peta tersebut secara hal ini berpengaruh terhadap pasar. Ya. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN karena pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Ya, terima kasih buat kelompok 4. Sekarang Ibu juga menyampaikan kesimpulan dari Ibu bahwa yang pertama di situ kegiatan berupa ekspor dan impor menunjukkan adanya interaksi antar ruang tempat satu terhubung dengan ruang yang lain. Negara satu terhubung dan berinteraksi dengan negara lain. Negara sebagai importir pada saat yang sama seringkali juga menjadi eksportir. Indonesia sebagai pengekspor barang tambang ke Singapura misalnya, ternyata juga menjadi pengimpor barang jadi dari Singapura. Oleh karena itu terjadilah hubungan saling mempengaruhi dan seterusnya. Dan yang berikutnya lagi, konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau (RTH), berkurangnya lahan resapan air. Jadi itu yang menjadi kesimpulan dari Ibu setelah kalian masing-masing kelompok sudah menyampaikan kesimpulannya, dan ini kesimpulan terakhir yang Ibu simpulkan. Oleh karena itu, sekarang kalian mengumpulkan hasil diskusi kalian kepada Ibu, dan Ibu juga akan memberikan tugas individu. Tugas individu dikerjakan di rumah dan dikumpul sebelum materi minggu berikutnya. Mulai 1 hari sebelumnya dikumpulkan kepada Ibu ya, supaya Ibu memberikan nilai pengetahuan untuk individu. Sekarang kalian kumpul
kumpul tugasnya tadi. Sambil ibu membagikan tugas individunya, kalian menuliskan kesimpulan terakhir yang ibu sampaikan ya. Tuliskan dalam buku kalian. Nanti kalian catat tugasnya. Kalian kumpul pada pertemuan yang berikutnya 1 hari sebelumnya. Ya. Silakan tulis dulu kesimpulan. Untuk kita masuk pada kegiatan penutupnya, sekarang kalian kembali pada tempat duduk semula. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mungkin ada yang mau merefleksi kegiatan kita dari awal sampai sekarang. Ada yang mau merefleksi kegiatan kita hari ini? Tidak ada? Ya, baik. Ibu yang merefleksinya, apakah dari awal pembelajaran kita tadi ibu menyampaikan materi ini, apakah menyenangkan bagi kalian? Menyenangkan, Bu. Kalian bisa mengerti apa yang ibu sampaikan? Bisa, Bu. Jangan bilang bisa, tapi betul-betul dipahami supaya apa yang kalian dapat hari ini kalian bisa bawa pulang. Dan ilmu yang kalian dapat hari ini juga bisa kalian bukan hanya sampai di setelah keluar dari sini batas di depan kelas, tapi kalian pakai selamanya. Ya, ilmu itu tidak berubah-ubah. Jadi baik. Selanjutnya ibu akan menyampaikan materi pertemuan berikutnya, yaitu materi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Itu materi pertemuan berikutnya ya. Selanjutnya ibu juga akan memberikan pesan moral kepada kalian. Pesan moral apa dari apa yang kita sudah belajar tadi atau? Pesan moral tadi. Ketika kita pulang kita ke rumah, kita melihat lingkungan kita masing-masing. Oh iya, ternyata yang ibu ajarkan tadi tentang ini. Kalian nonton, contohnya konversi lahan. Oh begini sudah dialihfungsikan lahan. Begitu ini berarti saya tidak mau memberikan sapunya ini tanah, sapunya lahan pertanian kepada pemerintah untuk dijadikan pembangunan. Karena itu merugikan bagi saya, yaitu anak cucu nanti tidak ada tempat tinggal. Kita sekarang biasanya ini apalagi kabupaten kita, Kabupaten Baru, semua rame-rame menjual tanah. Jadi saya harap kalian sekarang dengan adanya materi yang ibu sudah sampaikan tentang konversi lahan pertanian hari ini, kita pulang, kita ingat kembali, kita renungkan kembali. Oh iya, ternyata yang ibu sampaikan tadi benar. Berarti saya harus kasih tahu bahwa orang tua, bapak mama,
Kalau ada yang mau beli tanah, jangan kasih. Biar dia mahal apapun ini tanah, ini yang datang beli di tanah dia tahu berapa ratus juta, Bang Mama jangan lepas. Karena tanah itu sangat penting. Ya toh? Iya. Jadi itu saja pesan moral yang Ibu sampaikan. Oleh karena itu, saya minta salah satu untuk memimpin kita doa untuk. Sini mari berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena begitu besar cinta Tuhan yang mana Tuhan menjaga kami dari awal belajar kami sampai kami mengakhiri dengan baik saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan akhiri dengan Tuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai kami perjalanan sampai kami tiba di rumah masing-masing yang penuh sukacita. Ya Tuhan, ini doa kami syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Shalom.